Sore ini saya memberi makan untuk ikan-ikan yang ada di kolam ini, sama ikan patinnya, dengan menggunakan roti bekas. Karena roti bekas ini cukup bagus, samping tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di kawasan Jakarta 3, Loh Bakung, Samarinda, Kalimantan Timur. Di lokasi ini cukup besar, bahwa kita nanti akan melihat bagaimana sebenarnya pengembangan ikan air tawar seperti patin dan lain-lain sebagainya. Dan beliau adalah ahli di bidang perikanan. Bagaimana sebenarnya beliau mengolah kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang sangat produktif dan bisa menghilangkan stres, dan ini juga kawasan wisata yang bisa dikembangkan seperti halnya kita berada di sebuah desa. Padahal dikelilingnya ini adalah sebuah kota besar yang memiliki potensi yang untuk bisa banyak dikembangkan. Nah, merencanakan ini tentu tidak segampang apa yang orang bayangkan. Ini pemikirannya sebuah perencanaan yang cukup matang dan betul-betul ahli di bidangnya. Ini kita lihat nanti, kita akan lihat bagaimana sebenarnya pengelolaan kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang sangat produktif. Akai, memang Akai. Ya, saya Rudi Mulyadi. Saat ini kita berada di sebuah tempat tadi. Kalau orang elit menyebutnya di sini Jakarta 3, tapi sebentar lagi menjadi Jakarta atau Samarinda 1. Ya, kawasan ini memang diolah demikian rupa, dan kawasan ini memang kawasan yang katanya juga dulu memang rawa. Tetapi setelah didesain tidak menghilangkan aslinya, maka ini kawasan ini menjadi sebuah kawasan kolam yang bisa dijadikan sebuah kegiatan di bidang perikanan. Kita bersama Dr. Insinyur Haji Muhammad Jerin MSI. Ya, Pak Jerin, selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akai. Akai, ya Akai. Pak, bisa Bapak ceritakan Pak, bagaimana sebenarnya kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang betul-betul unik dan memanjakan mata Pak? Ya ini lokasi ini udah cukup lama. Ya. Tahun 98 saya dapatkan lokasi ini yang tadinya ini rawa. Yang rawa kemudian saya olahlah sedemikian rupa, akhirnya menjadikan satu wadah untuk pembibitan ikan. Jadi di sini saya buat dua kolam besar ya, untuk pengembangan memang khusus untuk perikanan air tawar. Karena saya memang hobinya dari perikanan dan jurusannya juga orang dari perikanan. Ya, saya tentu orang perikanan harus punya lokasi kolam paling tidak atau tambak kan, supaya bisa menerapkan ilmunya di bidang juga perikanan itu. Nah, saya alhamdulillah dapat kolam ini di sini. Ini saya coba kelola terus, dan ikan yang saya tanam di kolam ini ada ikan patin yang pertama. Kemudian ikan nila juga. Kalau nila dia berkembang biak sendiri. Tetapi kalau patin itu dia harus dipijahkan dulu di luar, baru anaknya masukkan di dalam kolam. Nah, ini kolam ini tidak pernah diambil dan dijual ikannya, hanya dimakan keluarga saja. Makan keluarga untuk keluarga aja. Dan saya menebarkan bibit di sini kurang lebih 10.000 ekor. 10.000 ekor patin. Kemudian nila itu hanya sekitar 3.000-4.000 ekor, tetapi dia beranak terus. Jadi dia penuh dengan nila di sini. Tetapi di dalam kolam ini juga ada beberapa ikan gabus. Karena ikan gabus itu asal dari semula ya, pada waktu saya membersihkan jadikan kolam ini, ikan gabusnya tidak keluar kan. Karena rawa itu dia sekarang sudah berkembang. Dan ikan gabusnya itu bisa sampai 2 kilo per ekornya gitu. Nah, ini yang ada juga di sini. Nah, inilah kegiatan saya di sela-sela kesibukan saya dulu pada waktu menjadi pegawai negeri, dan sekarang sudah pensiun. Tentu ini akan saya kelola lebih intensif lagi. Ya. Pak, kenapa memilih patin? Ya sebenarnya bisa saja ikan lain. Ya. Selain nila juga ada di sini, ada ikan mas dulu pernah juga, ikan lele juga pernah saya kembangkan di sini, tapi tidak terlalu banyak saya kembangkan. Nah, patin ini termasuk ikan yang cukup tahan seperti ikan lele juga, pada air yang tidak mengalir.
sini kan airnya tidak mengalir, Tidak tapi ada mengalir. sumber air dari bawah tanah. Dalam tanah ada sumber airnya, sehingga ini biar kemarau sampai 6 bulan dia tidak kering, karena ada air di dalam tanahnya masuk. Nah inilah tidak mungkin ada ikan-ikan yang tahan dengan posisi kondisi air yang tidak mengalir, itu termasuk ikan mas, itu tidak bisa. Kemudian ikan-ikan lain, kalau mujair dan lain sebagainya bisa hidup di sini. Nah, sehingga saya coba patin ini karena tahan. Patin ini dia hidup di dasar tanah itu, tidak di atas, jadi dia bisa kemana-mana. Kolam ini tidak terlalu dalam, hanya 1,5 meter aja dalamnya, 1,5 meter dalamnya, sehingga bisa mereka berkembang biak di dalamnya. Karena kolam ini cukup besar, kapasitasnya 30 kali 60 meter, 2 kolam ini, nah, mereka tidak mungkin akan, ya sekali-sekali memang ada yang mati satu, tapi itu saya kira ada binatang yang masuk di dalam, itu seperti biawak, itu kan berang-berang itu bisa masuk karena kita tidak lihat. Nah itu masuk bisa memakan ikan-ikan yang ada itu, yang akhirnya mati kan dia. Soal pakan Pak, bagaimana? Ya pakan dulu saya menggunakan pada waktu masih kecil itu pelet ya, yang saya beli, tetapi pelet cukup mahal harganya. Saya coba beralih kepada roti. Roti itu roti yang kadaluarsa lagi, yang ada di toko-toko. Nah seperti roti ini. Nah ini yang saya ambil, saya beli di pabrik rotinya. Ini satu karung 15.000 sampai 20.000 dan lebih murah. Lebih murah ya. Nah satu karungnya itu sekira bisa sampai 20 kilo beratnya. 20.000, 20 kilo. Ya. Dan ini roti kan tidak ada kimianya. Iya. Kalau pelet kan pakai kimia. Sehingga ke keuntungan kita, jadi kita makan-makannya juga aman. Aman, iya. Aman dari zat kimia. Ada selain kelebihan tersendiri Pak, kalau dia makan roti apa Pak? Ya ini merubah dari tekstur tubuh. Ya tadinya kan kalau patin itu hitamnya itu lebih banyak, tetapi setelah makan roti itu hitamnya sedikit, putihnya lebih kelihatan dan bersih putihnya itu. Nah itu yang ada perubahan sedikit yang memang karena roti ini mungkin dia bisa merubah tekstur tubuhnya itu, warna kulitnya menjadi lebih bening. Gitu. Jadi ini selain murah harganya, juga manfaatnya patinnya juga lemaknya banyak sekali. Lemaknya banyak sekali. Mungkin Pak ya pada saat dibakar atau digoreng baunya juga tidak banyak pakan. Ada apa? Ada bau sama sekali. Biasanya kan ada ikan yang setelah dibersihkan kan ada baunya sedikit. Iya. Amisnya, nah, tapi ini enggak. Mungkin karena roti itu kan, dia enggak terlalu amis. Nah, itu jadi yang saya dapatkan ini kalau patinnya itu, tapi yang ikan haruannya, ikan gabusnya itu lendirnya yang banyak. Yang seperti dicari orang untuk obat mah kan itu. Mah. Itu sebagainya. Itu dicari orang. Pak, peluangnya bagaimana Pak untuk khusus patin ini Pak? Ya ini kan tidak untuk dikomersilkan, Ya. hanya hobi. Ya. Ya, hobi. Tetapi masyarakat di luar sana pengen tahu Pak. Ya, Kalau peluangnya bagaimana? Saya ini sebenarnya ingin membuka ini untuk kolam pemancingan nantinya. Karena sudah pensiun ini tidak kegiatan, Ya. saya coba untuk buka kolam pemancingan nantinya. Ya nanti orang mancing di sini. Dan ini sudah cukup banyak orang masuk ke sini. Kapan dibukanya? Tapi saya belum bisa membuka ini, mencari tenaga dulu. Karena perlu tenaga untuk mengurus ini, dan saya juga kecil-kecilan bangun ada kolam renang anak-anak di samping sana. Supaya nanti orang tua bisa mancing, anaknya mandi. Nah gitu, itulah konsepnya kira-kira. Ini konsep ini juga kita lihat dari teman kita yang di Salma Sopa, Pak Saprudin Pernyata, itu mengembangkan seperti ini. Tapi beliau fokusnya pada kolam renangnya. Kalau ini saya di kolam pemancingannya. Doktornya Perikanan Kalimantan Timur. Iya, dan merencanakan cukup baik. Pak, apakah Bapak juga butuh seorang perencana waktu itu Pak untuk membuat mendesain ini? Desain lokasi ini saya kelola sendiri. Saya desain sendiri. Termasuk kolam renangnya yang ada di sana saya kelola sendiri. Saya desain sendiri. Ya artinya sudah melihat beberapa kolam di hotel, kemudian di mana-mana tuh saya coba itulah. Nah, sini saya buat 2 kolam untuk anak-anak 1, untuk yang dewasa 1, supaya berinteraksinya tidak terlalu penuh. Gitu. Nampaknya di sebelah sana Pak ya ada. Ya ada ruangan khusus. Jadi di situ ruangan khusus terbuka gitu.
Kalau misalnya ada orang mau outbound, mau tarik tambang, mau futsal, mau apa itu bisa dilakukan di situ. Ya. Dan saya siapkan tribun di samping ini untuk mereka istirahat sebelum kan Ada bebek, ada angsa, ada oh ayam iya, juga Pak ya? itu hobi lah itu. Selain ikan, hobi melihara ayam, ya, melihara bebek, angsa, termasuk burung dara juga ada. Ya. Jadi lengkap lah di sini. Sejuk sekali di Jakarta 3, Samarinda 1. Siap. Siap. Ya, sahabat Akai, memang Akai. Itulah tadi sedikit yang disampaikan oleh Dokter Perikanan Samarinda Kalimantan Timur ini, Bapak Jerin Jen, yang kita tahu bahwa kegiatan beliau ketika menjadi ASN, menjadi seorang perencana, menjadi seorang humas, menjadi dinas perhubungan, dan beliau juga pemikir ketika beliau bertugas di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur untuk bandara kita. Ya, kita bangga dengan beliau, sosok beliau yang saat ini sudah kembali ke habitatnya, ke masyarakatnya, tapi menciptakan suatu peluang bagi masyarakat di Samarinda, Kalimantan Timur. Akai, memang Akai. Ada beberapa jenis ayam Pak ya? Ya, ini ada ayam kampung ada, ayam kate ada, ayam kate kawin dengan ayam kampung ada. Nah, jadi antara ayam kate ayam kampung itu besarnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, ada ayam mutiara. Ada mutiara. Ayam mutiara. Ayam mutiara ini dapatnya bibitnya dari mana Pak? Ini beli juga kita. Ayam mutiara ini. Ini bagus lah, bagus ya, modelnya kan. Nah, ini. Nah, kombinasi dengan burung dara di atas. Burung darahnya di atas. Nah, ini disiapkan untuk kandang kucing. Oh, kucing. Ada kucing Anggora. Anggora. Nah, disiapkan di sini. Hobi juga kucing Pak ya? Banyak di rumah. Memberi makan untuk ikan-ikan yang ada di kolam ini, sama ikan patinnya, dengan menggunakan makanan roti bekas. Karena roti bekas ini cukup bagus, samping tidak ada kimianya, dia bisa memberikan pertumbuhan yang lebih cepat kepada patin yang ada. Nah, ini yang saya lakukan, yang tadinya menggunakan pelet sekarang saya ubah menjadi makanan roti bekas. Ini supaya dia lebih bagus pertumbuhannya. Di samping harga makanan juga lebih murah. Kalau pakan dengan pelet itu lebih mahal. Ini yang saya siapkan di sini. Akai memang Akai.